Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala hingga petang hari. Berdasarkan hadis riwayat Jundub bin Abdillah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat dan idolor yang setia dengan channel ini. Jadi kali ini kita akan membacakan buku tentang 77 tanya jawab seputar sholat yang disusun oleh guru kita Ustadz Haji Abdul Somad LCMA. Jadi kita akan baca mengenai seputar sholat hari ini. Bagi teman-teman untuk mendukung channel ini cukup tekan tombol subscribe-nya, like dan komen, dan bantu share juga ke teman-teman lainnya. Jadi channel ini supaya makin berkembang dan semakin semangat lagi kita buat konten channel yang mengenai seputar agama, share-share Islam. Jadi yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikannya. Oke, selanjutnya kita akan langsung aja ya baca dari PDF Ustadz Haji Abdul Somad LCMA, S1 Al-Azhar Mesir, S2 Darul Hadis Maroko, dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Jadi halaman pertama ada yang namanya sekapur sirih. Bacanya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Jadi bacaannya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita langsung aja baca PDF dari Ustadz Abdul Somad yang telah disusunnya. Langsung kita baca dulu sekapur sirih. Seorang laki-laki tua datang kepada saya, rambutnya sudah memutih karena usia. Setelah bersalaman, ia pun berucap, Pak Ustadz, ketika bangkit dari ruku, saya selalu mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Kata penceramah di kampung saya, makmum yang melakukan perbuatan seperti itu, maka sholatnya batal. Bagaimanakah sholat saya selama ini? Lanjut lagi. Dalam sebuah pengajian terlihat seorang jemaah yang melaksanakan sholat. Ketika takbiratul ihram, ia mengangkat kedua tangannya setinggi-tingginya. Setiap kali tegak bangun dari sujud, ia kembali mengangkat kedua tangannya setinggi-tingginya. Oke, lanjut lagi. Seorang muslim yang hidup bernafas karena nikmat dan karunia Allah, detak jantungnya karena kodrat dan iradat Allah, tapi tidak pernah mau menempelkan dahinya untuk bersimpuh sujud ke hidrat Allah atau dalam rangka sholat ya. 3 kasus di atas memberikan gambaran kepada kita tentang potret umat saat ini. Saya berharap meskipun jauh dari kesempurnaan, mudah-mudahan buku kecil ini dapat memberikan jawaban untuk ketiganya. Saya kemas dalam bentuk tanya jawab untuk memudahkan pembaca. Biasanya ketika membaca pertanyaan, akal bekerja, ingin mencari jawaban. Saat itulah jawaban datang. Mudah-mudahan lebih merasuk ke dalam hati dan akal. Saya sebutkan beberapa pendapat mazhab, bukan untuk mengacaukan amalan umat selama ini, akan tetapi untuk mengetahui bahwa pendapat itu banyak dan masing-masing memiliki dalil. Sikap menghormati akan menguatkan ukhuwah umat ini. Buku kecil dan sederhana ini jauh dari kesempurnaan. Masih perlu kritik yang membangun dari pembaca. Semoga menjadi bahan kritikan bagi para ulama, dapat menjadi inspirasi bagi para pemula, menjadi bekal amal ketika. Semoga menjadi bahan kritikan bagi para ulama, dapat menjadi inspirasi bagi para pemula, menjadi bekal amal ketika menghadap Yang Maha Kuasa. Pekanbaru,
18 Mei 2013, Haji Abdul Somad LCMA. Itu sekapur siri dari Ustadz Abdul Somad LCMA. Daftar isinya ada 77 pertanyaan tanya jawab seputar sholat. Oke, kita langsung aja masuk ke materinya ya. Pertanyaan 1, apakah sholat itu? Jawabannya, sholat menurut bahasa adalah doa atau doa untuk kebaikan. Sedangkan menurut istilah syariat Islam adalah ucapan dan perbuatan khusus diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Itu jawaban dari apakah sholat itu. Pertanyaan kedua, apakah dalil yang mewajibkan sholat? Jawabannya, dari Al-Quran surah Al-Bayyinah, yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah 98 ayat kelima. Ada ayat lagi yang menjelaskan bahwa yang artinya, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu kepada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Quran surat Al-Hajj surah ke-22 ayat ke-78. Dan banyak lagi ayat-ayat lainnya. Dalil hadis Rasulullah SAW yang artinya, dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, agama Islam itu dibangun atas 5 perkara, agar mentauhidkan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji. Quran, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan hadis-hadis lainnya yang menyebutkannya. Selanjutnya pertanyaan ketiga, bilakah sholat diwajibkan? Jawabannya, sholat diwajibkan 5 waktu sehari semalam sejak peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW, berdasarkan hadis yang artinya, dari Anas bin Malik, ia berkata, sholat diwajibkan kepada Rasulullah SAW pada malam ia diisrakan. Sholat itu ada 50, kemudian dikurangi hingga dijadikan 5. Kemudian Rasulullah SAW dipanggil, wahai Muhammad, sesungguhnya kata yang ada padaku tidak diganti. Sesungguhnya untukmu dengan 5 sholat. Yang artinya, dari Anas bin Malik, ia berkata, sholat diwajibkan kepada Rasulullah SAW pada malam ia diisrakan. Sholat itu ada 50, kemudian dikurangi hingga dijadikan 5. Kemudian Rasulullah SAW dipanggil, wahai Muhammad, sesungguhnya kata yang ada padaku tidak diganti. Sesungguhnya untukmu dengan 5 sholat ini adalah 50. Hadis riwayat At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi berkata, hadis hasan dan sahih. Hadis hasan sahih. Pertanyaan keempat, bilakah seseorang muslim diperintahkan melaksanakan sholat? Jawabannya, seorang muslim melaksanakan sholat ketika ia telah baligh dan berakal. Akan tetapi, sejak dini telah diperintahkan sebagai proses belajar dan latihan, sebagaimana hadis yang artinya, perintahkanlah anak-anak kamu agar
Yang artinya, perintahkanlah anak-anak kamu agar melaksanakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Pisahkan tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya pertanyaan kelima. Apakah sholat mesti dilaksanakan secara berjamaah? Jawabannya, ya, berdasarkan Quran dan Sunnah, Allah berfirman yang artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka. Quran Surat An-Nisa, surat keempat, ayat ke-102. Allah tetap memerintahkan sholat berjamaah ketika saat berperang jihad fi sabilillah. Jika ketika berperang tidak menggugurkan sholat berjamaah, maka tentunya pada saat aman lebih utama. Andai sholat berjamaah itu bukan suatu tuntutan, pastilah diberikan keringanan saat kondisi genting. Rasulullah SAW mendidik para sahabat untuk sholat berjamaah secara bertahap, diawali dengan memberikan motivasi. Hadis yang berbunyi dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri 27 tingkatan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian dilanjutkan dengan infeksi, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang artinya dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, suatu hari Rasulullah SAW melaksanakan sholat subuh bersama kami. Rasulullah SAW bertanya, apakah si fulan ikut sholat berjamaah? Mereka menjawab, tidak. Rasulullah SAW bertanya, apakah si fulan ikut sholat berjamaah? Mereka menjawab, tidak. Kamu mengetahui apa yang ada di dalam dua sholat ini? Pastilah kamu menghadiri walaupun merangkak dengan lutut. Sesungguhnya sop pertama seperti sopnya para malaikat. Andai kamu mengetahui keutamaannya, maka kamu akan segera menghadirinya. Sesungguhnya sholat satu orang bersama satu orang lebih baik daripada sholat sendirian. Sholat satu orang bersama dua orang lebih baik daripada sholat satu orang Sholat satu orang bersama dua orang lebih baik daripada sholat satu orang bersama satu orang. Lebih banyak maka lebih dicintai Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya Rasulullah SAW memberikan ancaman bagi mereka yang menyepelekan sholat berjamaah. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW kehilangan beberapa orang pada sebagian sholat. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku ingin memerintahkan seseorang pemimpin sholat berjamaah. Kemudian aku menentang orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Aku perintahkan agar rumah mereka dibakar dengan ikatan-ikatan kayu bakar. Andai salah seorang dari mereka mengetahui bahwa ia akan mendapati tulang yang gemuk daging, pastilah ia akan menghadirinya. Yang dimaksud Rasulullah SAW adalah sholat Isya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain disebutkan yang artinya dari Usama bin Zaid, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah mereka berhenti meninggalkan sholat berjamaah atau aku akan membakar rumah mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya pertanyaan ke-6. Apa saja keutamaan sholat berjamaah itu? Jawabannya, banyak keutamaan sholat berjamaah menurut sunnah Rasulullah SAW. Berikut ini beberapa keutamaan tersebut. Yang pertama, lipat ganda amal, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis yang artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda,
Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian sebanyak 27 tingkatan. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjaga orang yang melaksanakan sholat berjamaah dari setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya setan itu bagi manusia seperti serigala bagi kambing. Serigala menangkap kambing yang memisahkan diri dari gerombolannya dan kambing yang menyendiri. Maka janganlah kamu memisahkan dari jemaah. Hendaklah kamu berjamaah bersama orang banyak dan senantiasa memakmurkan masjid. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Dalam hadis riwayat Abu Darda disebutkan, ada 3 orang yang berada di suatu kampung atau perkampungan Baduy, tidak dilaksanakan sholat berjamaah, maka sungguh setan telah menguasai mereka. Maka laksanakanlah sholat berjamaah, karena sesungguhnya serigala hanya memakan kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Hadis riwayat Abu Daud. Keutamaan yang ketiga, keutamaan sholat berjamaah semakin bertambah dengan banyaknya jumlah orang yang sholat. Berdasarkan hadis dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sholat seseorang dengan 1 orang lebih utama daripada sholat sendirian. Sholat seseorang bersama 2 orang lebih utama daripada sholat bersama 1 orang. Jika lebih banyak, maka lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, dijauhkan dari azab neraka dan dijauhkan dari sifat munafik bagi orang yang melaksanakan sholat selama 40 hari secara berjamaah tanpa ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Berdasarkan hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melaksanakan sholat karena Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari berjamaah, ia mendapatkan takbiratul ihram, maka dituliskan baginya dijauhkan dari 2 perkara, dari neraka dan dijauhkan dari kemunafikan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam hadis ini terdapat keutamaan ikhlas dan salat, karena Rasulullah SAW mengatakan karena Allah Subhanahu wa taala artinya tulus, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka makna dijauhkan dari kemunafikan dan azab neraka adalah dilepaskan dan diselamatkan dari kedua perkara tersebut. Dijauhkan dari kemunafikan artinya selama di dunia diberi jaminan tidak melakukan perbuatan orang yang munafik dan selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berbuat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhirat kelak ia diberi jaminan dari azab yang menimpa orang munafik. Rasulullah SAW memberi kesaksian bahwa ia bukan orang munafik, karena sifat orang munafik merasa berat ketika akan melaksanakan sholat. Keutamaan yang kelima, siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala hingga petang hari. Berdasarkan hadis riwayat Jundub bin Abdillah, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang keenam, mendapatkan balasan pahala seperti haji dan umroh. Berdasarkan hadis riwayat Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian ia duduk berzikir hingga terbit matahari, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia mendapatkan balasan pahala seperti haji dan umroh. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat At-Tirmizi. Keutamaan yang selanjutnya, yang ketujuh, balasan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Berdasarkan hadis riwayat Utsman bin Affan, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya,
Siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka seakan-akan ia telah melaksanakan qiyamul lail setengah malam. Siapa yang melaksanakan subuh berjamaah, maka seakan-akan ia telah melaksanakan qiyamul lail sepanjang malam. Keutamaan selanjutnya, malaikat berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya malaikat malam dan malaikat siang saling bergantian. Mereka berkumpul pada salat subuh dan salat asar. Kemudian yang bertugas di waktu malam naik. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang artinya malaikat malam dan malaikat siang saling bergantian. Mereka berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar. Kemudian yang bertugas di waktu malam naik. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Bagaimanakah kamu meninggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka ketika mereka sedang melaksanakan sholat, dan kami datang kepada mereka ketika mereka sedang melaksanakan sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keutamaan yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala mengagumi salat berjamaah karena kecintaannya kepada orang-orang yang melaksanakan salat berjamaah. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengagumi salat yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengagumi salat yang dilaksanakan secara berjamaah. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Keutamaan yang selanjutnya yang ke-10, menanti sholat berjamaah. Menurut hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya seorang hamba yang melaksanakan sholat, kemudian ia tetap berada di tempat sholatnya menantikan pelaksanaan sholat, maka malaikat berkata, ya Allah, ampunilah ia, curahkanlah rahmat kepadanya hingga ia beranjak atau berhadas. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yang ke-11, keutamaan shaf pertama. Berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya andai manusia mengetahui apa yang ada dalam seruan azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya melainkan dengan diundi, pastilah mereka akan melakukan undian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ke-12, ampunan dan cinta Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang ucapan amin yang ia ucapkan serentak dengan ucapan amin yang diucapkan malaikat. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya apabila imam mengatakan amin, maka ucapkanlah amin. Sesungguhnya siapa yang ucapannya sesuai dengan ucapan amin yang diucapkan malaikat, maka Allah mengampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ke-13, andai manusia mengetahui apa yang ada di balik salat berjamaah, pastilah mereka akan datang walaupun merangkak, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Yang artinya dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, andai manusia mengetahui apa yang ada dalam seruan azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan cara melainkan diundi, mereka pasti akan melakukan undian. Andai mereka mengetahui apa yang ada di dalam takbiratul ihram, pastilah mereka akan berlomba untuk mendapatkannya. Andai mereka mengetahui apa yang di dalam sholat isya dan sholat subuh, pastilah mereka akan datang meskipun merangkak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Oke, itulah 6 pertanyaan mengenai tentang sholat. Pertanyaan-pertanyaan baru kita bacakan 6 ya. Jadi waktu sudah habis. Jadi lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada salah pengucapan kata atau kalimat, mohon dikoreksi. Kritik dan sarannya ketik di bawah komentar. Dan teman-teman yang belum subscribe
Silakan bantu channel ini dengan subscribe dan like dan komen dan share ke teman-teman lainnya agar mendapatkan amal jariah dengan niat lillahi ta'ala. Oke, kita akhiri video ini dengan melapaskan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita baca dan kita yang dengar semoga bisa mengamalkan dan menyampaikan. Insya Allah kita ada umur panjang. Kita lanjutkan baca lagi tentang seputar 77 tanya jawab seputar sholat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Kitonian.